Saur Sepuh dalam kisah Perjalanan Berdarah. Perjalanan Berdarah. Perjalanan Berdarah. Dipersembahkan atas kerjasama PT Kalbe Farma, produsen Prokol, obat flu andalan, dan Harapana Record. Naskah karya Niki Kosasi, didukung oleh Teater Harapana. Teknik dan montase Indra Mahendra. Apakah di balik benteng itu ada penjaga atau tidak? Iya. Bagaimana? Aman. Bagus. Kita sudah berada di dalam keraton. Kau hafal seluk-beluk di dalam komplek keraton ini. Beres. Mantili dan Raden Sambamuk dari tiga tokoh Cemeti Durjana. Aku akan mengacaukan pasukan keraton. Siapa? Gotawa! Kakang Brahma! Mantili, Raden! Kalian akan dibantu Gotawa menghadapi tiga orang siluman Sungai Tambarakan itu. Aku sendiri akan main-main dengan pasukan keraton itu. Terima kasih, Kakang Brahma! Hei, setan! Masih ingat sama aku enggak, ha? Kau tikus busuk pengacau Sungai Tambarakan? Yang pengacau itu kalian bertiga. Tiga Cemeti Durjana, kepala perompak di Sungai Tambarakan. Ayo, kita teruskan urusan kita yang dulu belum selesai. Berdebat, apa hubunganmu dengan pemberontak itu? Karena akulah pemberontak. Bangsat! Kau hadapi Cemeti kedua. Mantili, kau hadapi Cemeti ketiga. Aku akan hajar si Cemeti ke satu. Iya, siaga. Siapa? Sekarang saya tidak bisa main proyek lagi. 3 lawan 3. Cemeti ketiga mati. Salahnya sendiri. Enak, jadi kepalanya pecah. Karena aku pukul. Cemeti ke satu. Lihat, temanmu si Cemeti ketiga sudah mampus. Jahanam, kau harus menerima balasannya. Sendiri, kenapa si Cemeti ketiga diberikan padaku? Tentu saja dalam waktu sebentar dia sudah mampus. Sekarang kau tinggal berdua. Sebentar lagi juga kau akan begitu. Pasti mati. Ayo mati. Cepat bikin mampus si Cemeti kedua. Aku jadi tidak punya lawan ini. Lebih baik aku bantu Kakang Brahma. Iya. Raden. Ya, Kakang Brahma, iya. Lebih baik kau bantu Mantili. Oh, Mantili bisa mengatasi lawannya dengan mudah, Kakang. Dan begitu, kita harus bekerja cepat. Sebab pasukan keraton semakin banyak. Iya, di balik pendopo agung itu. Sudah siap ratusan bala tentara. Siap untuk menghibur kita. Oh, iya, benar. Nah, cepat kau bantu Mantili. Dua orang Cemeti setan itu harus cepat ungkap. Baru kita leluasa menghadapi pasukan keraton. Iya, baik, Kakang. Kenapa kau bantu aku? Aku sanggup mencegah Cemeti kedua ini. Iya, aku disuruh Kakang Brahma. Iya. Iya, iya. Nanti aku terangkan sebabnya. Sekarang cepat bikin bungkam si Cemeti kedua ini. Ya.
Cemeti kedua sudah mampus. Sekarang hanya tinggal satu. Si Cemeti ke-1. Si Cemeti kedua sudah mampus. Ayo, kau mau apa Cemeti ke-1? Berdebah. Kalian akan tahu balasannya nanti. Mau kemana? Ayo Mantini, ayo cepat bereskan si Cemeti ke-1 itu. Maaf Gotawa, kami membantu Anda. Disuruh oleh Kakang Brahma sebab tugas lain yang lebih berat menunggu. Jadi si Cemeti ke-1 ini tidak berat? Ya cukup lumayan lah. Kasihan kau Cemeti ke-1. Di wilayah perairan Sungai Tambarakan dan sekitarnya, namamu sangat terkenal. Menjadi penguasa yang ditakut. Tapi di hadapan kedua anak muda itu, kau tahu banyak seperti seekor cacing tanah yang tak ada artinya sama sekali. Berdebah, kalian semuanya harus mati. Beres, dia sudah mati sekarang. Jagoan di sungai, matinya di darat. Raja perompak yang paling ditakuti, tidak tamat berbohong. Ayo, kita bantu Kakang Brahma. Iya, kasihan dia sendirian menghadapi ratusan tentara kotor. Ayo, ayo. Pasukan keraton sudah berhitung tanda jumlahnya. Dia dikirim dengan rapat. Ini mati Gotawa. Hei, kenapa berhenti? Hati-hati, mungkin mereka akan ganti siasat. Hai orang-orang Madangkara, menyerahlah. Percuma saja kalian melawan kami. Kalian tidak mungkin bisa lolos. Kalian sudah dikepung. Tempat ini sudah penuh dengan bala tentara. Tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak dipenuhi tentara keraton. Mereka bagaikan semut berjubel-jubel. Inilah saatnya untuk mengadu jiwa. Sabar, tenang. Kita harus melihat kenyataan. Keadaan kita sudah kritis. Lihat, di depan kita berderet pasukan panah. Di sebelah kiri berderet pasukan tombak. Di sebelah kanan berderet pasukan pedang. Dan di belakang kita sudah siap ribuan pasukan berkuda, siap untuk menggilas kita. Iya, benar. Bagaimanapun gagah beraninya kita, tidak mungkin bisa menahan gempuran angkatan perang kerajaan Kuntala yang dikerahkan habis-habisan malam ini untuk merencah kita. Aku tidak takut. Gotawa, kau memang pemberani, tapi kami juga tidak gentar. Namun harus pakai perhitungan. Jangan main hantam begitu saja. Kenapa aku jadi seperti prajurit yang baru belajar perang? Gampang marah. Maaf Brahma, aku lupa. Kenapa tidak pakai taktik gerilya? Syukurlah Gotawa, pikiranmu sudah jernih kembali. Dan memang tepat, kita harus pakai taktik gerilya. Bagaimana caranya Kakang Brahma? Menyebar. Menyebar? Ya, dan suatu keuntungan bagi kita. Sekarang malam hari, pemandangan yang gelap akan membantu kita. Kita bertempur sendiri-sendiri, berpencar. Tapi jangan di bawah, melainkan di atas genting. Bertempur sambil lari mundur ke arah tembok benteng. Bagus. Meskipun bala tentara kerajaan Kuntala itu dahsyat, tapi aku yakin hanya sebagian kecil saja yang sanggup bertempur di atap-atap rumah. Nah, siap semuanya. Siaga. Hei, Temenggung Garbika. Rupanya tawaranmu untuk menyerah kali ini terpaksa kami tolak. Baik, kalian cari mati sendiri.
Mereka melarikan diri melompat di atas genting. Kejar! Pasukan panah! Sempur! Mereka bertengkar tempat penjara. Pasukan kita juga dipecah menjadi 4 bagian saja, Kanjeng. Memang. Tapi kesatuan mana harus mengejar yang mana? Maksud Kanjeng? Pasukan panah harus mengejar siapa? Pasukan berkuda harus mengejar siapa dan sebagainya. Oh, iya ya. Dari keempat orang itu, yang paling tinggi ilmunya Rama, lalu Kutawa, kemudian Raden Sambang, dan terakhir Mati. Nah, pasukan panah suruh memburu Brahma saja, sebab dia terlalu licin. Baik, tapi yang bisa bertempur di atas genting siapa? Cukup banyak, Kanjeng, terutama para pimpinan regu. Nah, cepat perintahkan. Yang bisa bertempur di atas genting suruh segera melompat. Pasukan yang lain dibagi 4. Pasukan panah mengejar Brahma, pasukan tombak mengejar Mantili, pasukan pedang mengejar Raden Sambang, dan pasukan berkuda mengejar Kutawa. Baik, Kanjeng. Ternyata dari pasukan perang kerajaan Kuntala hanya 3 yang bisa melompat ke genting. Ayo, maju semuanya! Kasihan pasukan panah kita, Kanjeng. Mereka membidik jadi tidak karu-karuan, sebab sasarannya tidak jelas dan berpindah-pindah. Pemandangan yang gelap di malam hari seperti ini menguntungkan mereka. Apa kabar, Temenggung Raksa? Siapa kau? Pandang wajahku baik-baik. Brahma? Iya, aku Brahma, putra Temenggung Ardalepa. Mau apa kau? Mau apa? Kau masih tanya? Mestinya kau sudah tahu kenapa aku datang padamu. Kau cuma anak tiri. Kenapa kau susah payah merepotkan dirimu sendiri? Betapa rendahnya akhlakmu, Temenggung Raksa. Bagiku anak tiri atau anak kandung adalah sama. Apalagi ibu kandungku ikut di penjara. Gusti Ayu Dewi Gayatri, istri Temenggung Ardalepa. Jangan salah paham, Brahma. Kedua orang tuamu tidak di penjara. Terserah kau mau pakai istilah apa. Di penjara, dibui, dikurung, disekap, dan sebagainya. Yang jelas kedua orang tuaku tidak diberi kebebasan. Bukan hanya aku sendiri yang memutuskan untuk menyekap ayahmu, tapi itu sudah merupakan keputusan Mahkamah Agung. Mau keputusan Mahkamah Agung, mau keputusan Sri Baginda Maharaja Kuntala, terserah. Yang aku inginkan kau menunjukkan di mana ayahku disekap. Hal itu harus dirapatkan dulu di dalam sidang Mahkamah Agung. Tidak perlu resmi-resmian, sebab aku datang saat ini juga tidak resmi. Kau tidak bisa memaksakan kehendakmu. Lehermu jaminannya. Pemberontak! Lepaskan leherku. Aku patahkan batang lehermu ini. Katakan, di mana Temenggung Ardalepa disekap? Di rumah kuning. Di rumah kuning? Iya. Rupanya kau bisa juga main jurus. Pemberontak. Sebenarnya saat ini aku ingin sekali memecahkan kepalamu, tapi perlu dihidupkan lebih lama lagi. Nanti akan datang saatnya aku membunuhmu. Selamat tinggal, Raksa. Ya!
Akhirnya aku bisa meloloskan diri dari kepungan pasukan keraton. Ya, tidak salah lagi. Inilah dataran beringin kembar yang ditunjuk Kakang Brahma sebagai tempat berkumpul. Nah, ada yang datang. Kalau tidak Kakang Brahma, tentu Raden Samba atau Kutawa. Mantili, kau ini bercanda melulu. Mana yang lain? Baru kita berdua. Oh ya? Iya. Hah, ada yang datang. Kalau bukan Kakang Brahma pasti Kutawa. Kalian ini bikin kaget saja. Mana Brahma? Belum muncul. Paling sebentar lagi datang. Tapi benar ini dataran beringin kembar? Betul. Itu pohon beringinnya. Ada 2 kembar. Iya. Tempat inilah yang ditunjuk oleh Brahma sebagai tempat kita berkumpul. Kita saja yang tingkatannya di bawah Kakang Brahma bisa meloloskan diri. Apalagi dia. Pasti lebih dari bisa. Kalaupun belum muncul, mungkin ada acara lain. Acara lain? Ya. Acara lain bagaimana? Barangkali ke rumah Tumenggung Raksa. Tumenggung Raksa? Ya. Tapi ini hanya perkiraan saya saja. Kakang Brahma mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Iya. Perkiraan Raden benar. Di saat semuanya sibuk mencurahkan perhatian kepada pertempuran, Brahma menyelinap ke rumah Tumenggung Raksa. Wah, bahaya. Rumah Tumenggung Raksa dijaga ketat. Kau tahu? Pasti. Sebab dia merupakan tokoh penting dalam kasus ini. Buktinya kemarin, waktu kita menyatroni rumahnya, kita dihadang beberapa orang tokoh sakti. Ayo, kita kembali lagi ke keraton. Oh, jangan. Kenapa? Bahaya. Dan lagi pula hal itu belum tentu. Itu kan cuma perkiraan kita saja. Tunggu saja dulu barang beberapa saat. Iya, baiklah.